guys, sini. Aku bisa tebak, kalian pasti beli bawang prei masih di pasar ya. Padahal kalian bisa dapetin bawang prei segede ini cuma di halaman rumah kalian. Dan itu pun gratis. Nah, kalau kalian masih beli bawang prei segede ini aja di pasar, kalian cupu banget. Nah, padahal dari bawang prei yang sekecil ini hasil dari sisa kalian masak nasi goreng, telur goreng, itu kalian bisa dibikin jadi yang kayak gini, yang satu golongan kayak gini nih, gede-gede. Nah, kalau misalkan kalian mau coba tanam langsung, boleh nih, nanti aku review dan kalian boleh ikutin series gardening cupu. Selamat datang di series Gardener Cupu. Nah, tadi kan karena aku belum perkenalan ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Nabila Alia. Nah, di sini aku bakalan ngajarin teman-teman atau brother-brother sekalian deh buat gimana caranya bertanam si bawang prei ini jadi sebesar ini. Oh iya, nah aku bakal ngajarinnya itu mulai dari beberapa step teman-teman. Yang pertama ada pemilihan batang. Terus yang kedua itu proses pemilihan media tanam. Yang ketiga proses penanaman. Dan yang terakhir nih teman-teman yang paling penting, yaitu kunci keberhasilan dari menanam si bawang prei. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke step yang pertama, yaitu pemilihan batang. Step pertama yaitu pemilihan batang. Di sini aku sudah nyiapin beberapa daun-daun bawang yang mana dia itu bisa digunakan buat proses perbanyakannya untuk calon barunya gitu loh teman-teman. Nah, di sini kalian wajib banget untuk memilih dan memilah, jadi nggak sembarangan gitu kalau kita misalkan mau nanam. Nah, untuk yang pertama kalian boleh banget cek kesegarannya dari si batang daunnya ini, daun bawangnya maksudnya. Kalian wajib banget cek kesegarannya. Dia kan ada tuh yang kayak layu-layu, terus habis itu yang daunnya agak jelek dan yang lainnya. Kalian harus banget pilih yang masih segar. Nah, contohnya tuh kayak gini. Nah, tapi kalau misalkan yang layu itu gak bisa tuh teman-teman buat kalian perbanyakan. Jadi yang kunci pertama yaitu batang yang masih segar. Cara pemilihan yang kedua. Nah, cara pemilihan yang kedua itu, teman-teman, ukurannya itu sebenarnya nggak ada spesifikasi khusus. Maksudnya nggak harus yang kecil, nggak harus yang besar banget. Yang penting setiap bawang daunnya ini dia itu punya akarnya ini. Karena kan kita cuma pakai bagian batang ke bawahnya ini. Nah, batang ke atasnya kan ini buat masak-masak nih kan. Maksudnya bukan masak-masakan, tapi ya masak beneran gitu loh, dimakan. Nah, jadi kalau bagian batang ke bawahnya ini kita tanam, nah batang atasnya itu bisa kita gunakan untuk memasak. Nah, oh iya teman-teman, aku punya fun fact. Fun fact-nya itu, jadi petani-petani kita itu juga sebenarnya nggak nyemai yang benar-benar dari awal gitu loh, nyemai yang dari biji kecil, benih kecil. Tapi mereka tuh juga pakai cara kayak ginian. Biar apa ya? Biar cepat, nggak kelamaan gitu. Kan kalau kelamaan juga nanti panennya lama, terus juga nggak bakal dapet duit dengan cepat gitu loh teman-teman. Jadi makanya prosesnya langsung pakai ginian tuh. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya itu proses pemotongan dari si batangnya ini. Jadi untuk pemotongannya ini tuh jangan ngadi-ngadi, jangan ngasal-ngasal gitu loh teman-teman. Jadi kita harus ada nggak teknik khusus-khusus banget sih, cuma dia paling nggak dari bagian perakarannya sampai ke proses apa sih namanya transisi ya antara yang putih sama yang hijaunya itu sekitar 3 sampai 5 sentian gitu lah. Sekitar seginian. Kita potong. Nah, jadi kayak gini. Nah, bagian bawahnya ini yang bakal kita tanam ke polybag. Nah, terus nanti lama-kelamaan tuh bakal tumbuh daun-daun baru. Oke kan? Kita next ke selanjutnya yaitu peracikan media tanam.
Nah, selanjutnya untuk peracikan media tanam, di sini aku pakai sekam bakar. Dia tuh fungsinya untuk memporoskan si media tanamnya dan juga anti fungi loh teman-teman. Jadi tanamannya bisa lebih sehat kalau pakai sekam bakar. Jadi kebetulan aku pakai punyanya Tanduria, karena kan dari Tanduria aja pakai Tanduria. Terus yang kedua itu ada sekam mentah. Dia ini lebih mengikat air juga. Sebenarnya hampir sama sih antara si sekam bakar sama si sekam mentahnya ini. Terus dan yang terakhir itu aku pakai, gede banget. Pakai media tanam siap pakai. Jadi dia ini sudah kecampur antara tanah, terus kemudian kompos dan lain-lain. Jadi kita langsung tuang aja ke polybag, nggak pakai ribet. Oke teman-teman, kita langsung aja meracik media tanam dan juga proses penanamannya. Jadi kita cuma media tanam di 3 ini, terus habis itu ada batang dari si bawang prei, ada sekop, terus kemudian polybag. Nah untuk ukuran polybagnya ini bebas, terserah kalian mau sebesar apa, sekecil apa, tapi tetap disesuaikan sama si ukurannya si bawang prei ini. Kalau ukurannya besar berarti pakainya yang besar, kalau yang kecil biar ya sesuai aja, nggak ada yang ketentuan khusus gimana gitu teman-teman. Tapi pokoknya disesuaikan sama yang kalian punya. Langsung buka aja. Nah untuk komposisi, untuk komposisi dari si media tanamnya ini, perbandingannya boleh pakai 2:1 banding 1 atau 1:1 banding 1. Nah tapi di sini aku mau pakai perbandingan yang 2:1 banding 1, yang mana tanahnya itu lebih banyak, baru kemudian dikasih si sekam mentah, baru di bagian atasnya dikasih sekam bakar. Dan teman-teman, karena agak ribet ya aku duduk, jadi aku sambil berdiri aja biar kelihatan. Ini aku review. Dia media tanamnya tuh sudah sangat gembur sekali, jadi bisa langsung dipakai. Kan dia tadi komposisinya 2:1 banding 1. Jadi kita ambil di yang pertama, terus kita masukkan ke dalam si polybagnya. Tapi agak berantakan. Tapi kayak gini caranya. Nah, kita ambil yang kedua. Dikit banget. Udah. Terus habis itu baru dimasukkan si sekam mentahnya. Kayak masukin pelan-pelan. Boleh juga sambil diaduk biar kan tadi si sekam mentahnya ini mengikat air ya. Terus kemudian karena dia itu biar tercampur rata, boleh kayak agak diaduk-aduk sedikit, boleh pakai si sekopnya atau boleh pakai tangan langsung. Terus yang terakhir, nah itu baru pakai si sekam bakar. Pakai sekam bakar 1. Nah ini dia sudah tercampur rata ya teman-teman. Dia kayak gini untuk media tanamnya, biar lebih poros lagi. Makanya tadi dikasih sekamnya ada 2. Terus ini kalau misalkan dirasa emang kebesaran, boleh nih dilipat-lipat kayak gini, biar si daun bawangnya itu lebih muncul. Apa sih? Ya, lebih muncul sih, maksudnya biar kelihatan aja gitu dia. Nah sebenarnya kalau misalkan kita naruh media tanam ke polybag, itu nggak perlu yang penuh-penuh banget, karena kan kita nanti nyiram media tanamnya. Nah kalau misalkan kita terlalu penuh, takutnya nanti dia si media tanamnya itu kayak keluar, kayak apa sih namanya ya, gunung meletus itu loh teman-teman. Jadi media tanamnya kemana-mana gitu. Makanya jangan sampai dia penuh, mungkin sekitaran 3/4 atau setengahnya gitu. Nah kayak gini. Nah ini ya teman-teman, tadi dari meracik si media tanamnya. Pokok kalau misalkan kalian rasa aduh ribet banget, aduh kayak kok gitu banget sih, harus gini, sebenarnya kalian boleh pakai apa aja yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian atau yang ada di depan rumah kalian tanahnya. Yang penting dia gembur dan sehat dan cocok banget untuk tanaman gitu. Nah terus teman-teman, langsung aja kita next ke step selanjutnya, yaitu proses penanaman. Nah,
untuk caranya tuh cukup mudah banget. Kalian bisa melubangi bagian tengah dari si media tanamnya ini, bagian tengah dari polybag. Mungkin sekitaran 1-2 sentian gitu loh. Nah, di bagian tengahnya ini sampai sekiranya si bibit batang bawang prainya itu udah kokoh. Tanam. Terus kita tutupin dari si media tanamnya. Nih, udah berdiri kokoh kayak gini. Nah, selanjutnya yaitu step penyiraman. Nah, sebenarnya teman-teman, kalian bisa langsung melakukan penyiraman pada saat proses penanaman. Nah, untuk proses penyiramannya itu berfungsi sebagai memecah dormansi dari si bawang prainya ini. Nah, kalian bisa langsung melakukan penyiraman di sekitar dari tanamannya. Nggak usah terlalu banyak-banyak banget karena nanti bakal overwatering gitu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada tips khusus, sebenarnya opsional aja sih teman-teman. Jadi selain pakai air untuk memecah dormansi, di sini aku juga pakai si turbolizer. Dia untuk memacu pertumbuhan dari si tunasnya si bawang prei ini. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya turbolizer dan kalian tuh suka pakai ini meracik komposisi pupuk-pupuk sendiri kayak misalkan POC kayak gitu atau kompos, itu boleh juga dipakai. Cuma karena aku di sini ada turbolizer, jadi aku pakai turbolizer. Nah, di sini untuk pemakaiannya itu disesuaikan sama dosisnya si turbolizer itu, yaitu 1:10. Untuk dosis si turbolizernya ini teman-teman, ini kira-kira airnya mungkin sekitaran segini ya, 300 ml. Terus kemudian untuk si turbolizernya ini pertama dikocok dulu. Terus dia diambil kurang lebih 1 tutup botolnya. Nah, karena tadi udah dikocok, jadi langsung aja 1 tutup botolnya. Terus kita campurkan ke dalam air tadi. Nah, ini dia fungsinya untuk memacu pertumbuhan tunasnya. Dan juga di si turbolizernya ini teman-teman, karena aku tadi kan pakai sekam bakar. Nah, dia itu kan bisa membangun rumah ataupun menjadi makanan dari mikroba. Terus si turbolizernya ini ada mikrobanya, jadilah mereka satu rumah. Jadi ada mikrobanya, ada orangnya, terus kemudian udah ada rumahnya. Makanya kita kasih si turbolizer. Kasih aja langsung di bagian sekitar perakaran tanamannya. Sudah nggak sih? Gini ya teman-teman, dia nggak nyampe yang netes gitu airnya, karena kalau misalkan netes lagi. Karena kalau misalkan netes banget nanti ditakutkan dia terlalu overwatering. Nah, ini teman-teman, jadi kan dia sudah dilakukan proses penanaman. Kita tuh cuma menunggu 2-3 minggu aja dia bakal udah bertumbuh, udah mulai muncul tunas-tunasnya. Nah, ini aku ada dikasih lihat nih sama punyanya Bang Cupu. Nah, ini dia perbandingannya. Ini dia yang nggak pakai apa-apa, maksudnya kayak cuma media tanam biasa, terus nggak pakai turbolizer. Nah, tapi di sini ini yang punyanya Bang Cupu, dia pakai turbolizer, yang mana antara dua tanaman bawang prei ini dengan perlakuan yang sama, sinar matahari sama, ketinggian sama, kasih sayangnya sama, tapi si turbolizer ini dia kelihatan banget perbedaannya sama si yang kontrol yang nggak pakai apa-apa. Nah, lebih tinggi, terus dia lebih segar daunnya dari hijau-hijau. Terus ini kan tuh kelihatan nih ujungnya sama yang ini dia tuh lebih bagus gitu. Jadi bisa pakai turbolizer gak sih? Oh iya teman-teman, sampai lupa gara-gara tadi ngomongin turbolizer. Jadi untuk proses perawatannya, pas proses ini kan fase vegetatif, fase pertumbuhan awalnya tanaman. Ini adalah fase paling krusial teman-teman. Jadi harus perawatannya itu harus ekstra banget, harus dijaga, harus dikasih sayangi banget gitulah. Nah, ini salah satu kunci keberhasilannya dari proses perbanyakan bawang daunnya ini. Nah, yang pertama dia itu harus dikasih sinar matahari paling enggak 4-5 jam lah sehari.
Biar apa? Biar dia itu dapat nutrisi tambahan dari sinar mataharinya. Karena kan tadi kita udah kasih pupuk, sudah kasih penyiraman dan yang lain-lain, tapi kita tetap butuh yang namanya sinar matahari. Tapi kalau misalkan di rumah teman-teman ternyata sinar mataharinya tuh agak kurang-kurang gitu, nggak apa-apa, seenggaknya tanaman kalian itu dapat sinar matahari paling nggak 1-2 jaman lah. Tapi paling maksimalnya ya bisa sampai 4-5 jam per hari. Nah terus kemudian yang kedua yaitu jangan lupa untuk selalu disiram. Nah minimal untuk penyiramannya yaitu 2 kali sehari, pagi ataupun sore. Tapi kalau misal dirasa si media tanamnya itu masih lembab, nah kalian nggak usah menyiram 2 kali sehari, tapi 1 kali sehari aja. Soalnya nanti kalau misalkan terlalu banyak disiram, dia bakal overwatering. Terus nanti bakal ujung-ujung daunnya bakalan kayak jelek gitu kalau overwatering gitu teman-teman. Perawatan yang terakhir yaitu penggunaan pestisida. Nah, di sini aku nyaranin banget penggunaan pestisida yang organik ya, teman-teman. Jadi, karena kan kita tadi udah membangun rumah mikroba di dalam si media tanamnya. Tapi kalau misalkan kita pakai pestisida kimia, nangis nggak sih si mikrobanya? Jadi makanya kita pakai yang organik-organik aja. Nah, di sini teman-teman, aku pakai pestisida organik. Dia itu organik banget, dia bisa ditemukan di dapur bahannya, yaitu aku pakai pestisida ekstrak sereh. Nah dia itu cuma direbus teman-teman. Kalian bisa scroll Instagramnya Tanduria, itu ada tata caranya, gimana caranya bikin pestisida organik dari sereh. Nah ini caranya cukup mudah banget, cuma disemprot-semprotin aja. Nah terus ini kalau misalkan masih belum ada hamanya, salah satu perawatan menggunakan pestisida ini bisa jadi cara pencegahan ataupun preventif biar hamanya tuh nggak datang gitu. Cuma di sini selain pakai pestisida sereh, ini aku juga selang-seling nih teman-teman pakai aromatik dari Tanduria. Nah si aromatik ini dia tuh punya aroma khusus yang mana itu bisa menghalau, menghilangkan ataupun biar hamanya tuh pergi gitu loh jauh-jauh dari tanaman kita. Nah ini juga untuk penggunaannya cukup mudah banget. Seminggu itu mungkin sekitar 1-2 kali. Ini juga caranya cuma disemprot-semprotkan aja. Nah ini baunya juga lebih lebih herbal, lebih wangi, lebih bagus lah gitu untuk menghalau datangnya hama. Nah gitu ya teman-teman, jadi tadi untuk proses perawatannya jangan lupa untuk menyiram. Terus kemudian jangan lupa untuk dikenakan sinar matahari, dan yang terakhir yaitu menggunakan pestisida organik. Itu salah satu kunci keberhasilannya. Oke ya, jangan lupa dicatat. Nah gitu tadi teman-teman caranya. Jadi kan aku tadi sudah ngelajarin step dari pembelian batang, terus kemudian proses peracikan media tanam, terus habis itu proses penanaman, sampai yang terakhir yaitu perawatan dan juga kunci keberhasilannya. Nah kalian bakalan dapetin nih bawang prei segede ini yang gemuk-gemuk, gembel-gembil. Kalian tuh kalau misalkan mau nanam dengan organik juga bakalan dapat yang segede gini. Nah, untuk proses penanaman tadi si bawang prei ini boleh dipakai di bawang prei jenis apa aja, bisa banget. Yang penting kalian itu bertanam. Karena kalau misalkan kita nggak bertanam, siapa lagi coba yang bertanam? Karena nanti bakalan habis tanaman di dunia ini, kita nggak bakalan bisa makan, ya ampun. Nah, oke, kalian bisa langsung boleh banget protes ataupun mau ngasih komentar atau apapun itu di bawah sini di kolom komentar, atau mau request juga boleh banget. Itu nanti untuk bertanam selanjutnya di series Gardener Cupu. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen lagi di series Gardener Cupu. Sampai jumpa!